Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran di tingkat MI atau SD. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu mengingat-ingat lagi apa itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang mana stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Teori dari para ahli, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan teori belajar behavioristik. Yang pertama, pemberian ulangan atau tes diperlukan dalam pembelajaran untuk melatih siswa dalam memahami hubungan antara pertanyaan dengan jawaban atau hubungan antara masalah dengan solusinya. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu adanya pengulangan atau repetition materi karena dapat membentuk suatu pembiasaan. Pemberian stimulus yang menyenangkan terhadap tindakan baik siswa harus dilakukan untuk memotivasi agar terus mempertahankan prestasinya. Sebaliknya, pemberian stimulus yang tidak menyenangkan terhadap tindakan siswa yang tidak baik juga harus dilakukan agar supaya memotivasi siswa agar lebih giat lagi sehingga nilainya bisa menjadi lebih baik. Yang keempat, pemberian hadiah atau pemberian hukuman itu diperlukan dalam rangka menciptakan disiplin agar kelas menjadi lebih kondusif untuk proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pemberian hadiah atau hukuman itu harus dilakukan secara variatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan pada siswa yang menerimanya. Yang terakhir adalah proses pembelajaran akan berjalan secara efektif jika siswa sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti proses belajar mengajar, baik kesiapan mental ataupun kesiapan untuk menerima materi yang baru. Oleh karena itu, pemberian apersepsi sebelum memulai pembelajaran itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, itulah beberapa implementasi yang bisa kita terapkan pada proses pembelajaran yang dilakukan di jenjang MISD. Semoga dengan pemaparan saya barusan bisa membantu kita untuk melakukan proses belajar mengajar di tingkat SD menjadi lebih baik. Setelah itu kita bisa terapkan dalam proses pembelajaran guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.